Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Rega Hadiatullah MKom. Saya merupakan dosen tetap di program studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Sains Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Video ini saya buat sebagai pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran. Mata kuliah konsentrasi saya adalah mata kuliah jaringan komputer, di mana mata kuliah jaringan komputer ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa di semester 3 dengan jumlah 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah jaringan komputer memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana cara jaringan komputer itu bekerja, mulai dari konsep yang bersifat fundamental hingga konsep tentang layering yang ada pada jaringan komputer. Tidak hanya tentang teoritis, dalam mata kuliah jaringan komputer juga memberikan pengalaman praktis terhadap mahasiswa tentang bagaimana melakukan konfigurasi yang ada di dalam jaringan. Di antaranya konfigurasi media jaringan, konfigurasi pengalamatan atau IP addressing, konfigurasi routing statis dan juga routing dinamis. Dengan diskusi dan juga analisa, mahasiswa juga akan mampu mengatasi permasalahan secara real yang ada pada infrastruktur jaringan. Untuk capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah jaringan komputer ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan jaringan yang menerapkan konsep keamanan, baik itu keamanan infrastruktur jaringan, keamanan aliran data, dan juga keamanan informasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana cara jaringan komputer itu bekerja. Adapun pokok pembahasan ataupun juga bahan kajian dalam mata kuliah jaringan komputer selama 1 semester ini diantaranya adalah pendahuluan, konsep dasar jaringan komputer, jenis, struktur, dan arsitektur jaringan komputer, media jaringan, konsep layering yang di dalamnya terdapat physical layer, data link layer, network layer, transport layer, hingga aplikasi layer. Tidak hanya itu, pembahasan tentang praktek konfigurasi media jaringan, konfigurasi IP addressing atau skema pengalamatan, kemudian konfigurasi routing statis dan juga routing dinamis. Kemudian tidak lupa pembahasan juga tentang teknologi wireless network atau jaringan nirkabel. Untuk sistem pembelajaran yang dipakai di mata kuliah jaringan komputer ini terdapat sinkronus dan juga asinkronus, di mana sistem pembelajaran sinkronus memiliki beberapa metode pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah kuliah interaktif, di mana materi disampaikan kepada mahasiswa secara 2 arah dan diharapkan mahasiswa aktif bertanya dan juga berdiskusi melalui pertanyaan pemantik dan juga analogi kontekstual. Metode pembelajaran yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis kasus. Mahasiswa diminta untuk memecahkan masalah yang terjadi pada infrastruktur jaringan. Metode pembelajaran yang berikutnya adalah praktik terbimbing. Mahasiswa diberikan pengalaman praktis untuk melakukan konfigurasi yang ada di dalam mata kuliah jaringan komputer. Untuk sistem pembelajaran asinkronus, kami menggunakan beberapa platform, diantaranya adalah LMS seperti Google Classroom dan juga Google Drive, di mana Google Classroom dan Google Drive digunakan untuk mengunggah seluruh materi yang sudah disampaikan atau yang akan disampaikan agar mahasiswa bisa melihat, bebas melihat dan mengunduhnya. Platform Google Classroom dan juga Google Drive digunakan untuk mengunggah hasil ataupun juga tugas-tugas mandiri dari mahasiswa. Platform pendukung lainnya adalah berupa Wira Akademik
Platform ini digunakan untuk melakukan presensi kehadiran mahasiswa, dan juga platform lainnya adalah media simulasi untuk mendukung praktik terbimbing tadi. Adapun sistem penilaian dan juga rubrik penilaian saya gunakan sebagai berikut. Kehadiran dengan bobot 10%, namun memiliki ketentuan mahasiswa harus minimal hadir 75% dalam satu semester sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester. Penilaian yang berikutnya, tugas dan juga keaktifan mempunyai bobot 20%, ujian tengah semester memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Adapun instrumen evaluasi yang saya gunakan diantaranya adalah soal essay, tugas mandiri yang nantinya diunggah di Google Classroom atau Google Drive, tugas berkelompok ataupun juga diskusi berkelompok, dan praktik mandiri. Berikutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran atau pengajaran yang saya lakukan di kelas tentang pembahasan jenis jaringan berdasarkan area, cakupan area geografis, dan juga arsitektur jaringan dengan metode pembelajaran kuliah interaktif. Terima kasih. Namanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah jaringan komputer. Ini adalah pertemuan kedua setelah sebelumnya kita sudah membahas apa itu jaringan komputer. Ya. Dan pembahasan kita hari ini itu adalah tentang konsep dasar jaringan komputer, dibedakan berdasarkan cakupan geografis dan juga arsitektur jaringannya. Oke ya. Mungkin sebelum kita lanjut, akan saya sampaikan kira-kira capaian pembelajaran hari ini, ya, atau pembahasan hari ini itu seperti ini. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami esensi dan juga konsep dasar jaringan komputer. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur dan juga tipe jaringan komputer. Kemudian mahasiswa mampu membedakan tipe karakteristik jaringan berdasarkan cakupan geografis tadi. Dan nanti pembahasannya akan ada LAN atau local area, kemudian MAN atau metropolitan, dan juga WAN atau wide area. Ya. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisis perbedaan arsitektur logis jaringan. Nah, contoh yang sering dipakai di sini adalah peer-to-peer dan juga client server. Ya. Nah, jadi adalah arsitektur logis. Ya. Jadi bagaimana data tersebut berpindah. Ya. Oke ya, sudah siap ya? Siap ya? Oke, mungkin kita review dulu pertemuan sebelumnya, ya. Apa itu jaringan komputer? Ada yang masih ingat? Jaringan komputer adalah kumpulan otonom atau komputer otonom yang saling bekerja sama. Oke, cukup tepat. Ada lagi mungkin? Oke, Jaringan komputer yaitu komputer standalone yang saling terhubung ke komputer standalone yang lainnya. Oke, tepat juga gitu ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nita dan Mas Habibullah, gitu ya, itu tepat, gitu ya. Jadi intinya jaringan itu menghubungkan komputer otonom ataupun juga standalone dengan komputer otonom ataupun juga standalone yang lainnya. Atau istilahnya itu esensinya adalah jaringan komputer atau teknologi jaringan komputer itu membuat komputer yang tadinya berdiri sendiri ataupun juga yang bekerja sendiri itu bisa bekerja bersama ataupun juga terhubung dengan komputer-komputer yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke ya, bisa diingat ya dan juga bisa dipahami ya. Saya. Oke. Kita akan lanjutkan ya. Nah ini saya sediakan sebenarnya ya. Di apa itu jaringan komputer sudah tadi definisikan atau yang sudah dikatakan oleh Mbak Rita dan juga Mas Habibullah. Oke ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ya. Bisa terhubungnya itu
sampai mana gitu ya. Nah, maka disinilah pembahasan tentang perbedaan ataupun juga karakteristik jaringan berdasarkan cakupan geografisnya gitu ya. Nah, ada yang paling sederhana yaitu PAN atau personal area gitu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan LAN atau local area gitu ya. Dan juga MAN atau metropolitan tadi, dan juga wide area atau WAN gitu ya. Nah, semuanya memiliki karakteristik atau istilahnya itu ciri-ciri berdasarkan jarak cakupannya. Seperti itu. Oke ya. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang istilah PAN, LAN, MAN ataupun juga WAN? Tentunya kalau LAN itu seperti di laboratorium komputer, Pak. Oke, nah jadi memang yang paling umum atau yang mungkin sering kita dengar atau jumpai itu adalah lokal area gitu ya. Nah, dan contohnya adalah laboratorium. Oke ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana laboratorium komputer itu dikatakan sebagai LAN atau lokal area. Oke ya. Pertama-tama kita bahas yang paling sempit dulu cakupannya, yaitu PAN atau personal area network. Gitu ya. Nah, secara definisi PAN itu adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat atau komputer, ya, yang letaknya sangat dekat. Nah, sesuai dengan namanya, personal berarti dia sifatnya adalah individu, oke ya. Nah, berikut juga karakteristiknya atau mungkin yang paling sering kita pakai gitu ya, itu contoh ya, seperti Bluetooth gitu ya, Wi-Fi gitu ya, atau mungkin juga NFC itu termasuk di personal area network. Oke ya. Kemudian lanjut area cakupannya yang mungkin lebih luas ya, daripada personal tadi. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Ica tadi ya, yaitu tentang lokal area. Nah, ya, dicontohkan tadi seperti laboratorium komputer ya. Nah, kenapa kok laboratorium komputer dikatakan sebagai jaringan LAN atau lokal ya? Karena ya, laboratorium komputer itu kan cakupannya adalah mungkin satu ruangan, oke ya, atau satu bangunan. Maka dia dikatakan atau dikategorikan sebagai jaringan lokal ya. Jadi ya hanya mencakup satu ruangan atau satu bangunan ya. Nah, dan kenapa kok dikatakan jaringan LAN ya? Ya, tiap komputer di laboratorium komputer atau di laboratorium tadi mereka saling terhubung gitu ya. Nah, umpama ini di dalam satu laboratorium komputer terdapat 10, 15 atau 20 komputer gitu ya. Nah, masing-masing komputer tadi bisa terhubung ke komputer yang lainnya, atau setiap komputer di masing-masing komputer di dalam laboratorium tersebut. Oke ya. Berikut adalah karakteristiknya. Nah, ini ada media transmisi. Jadi media transmisi itu biasanya kalau lokal dia dihubungkan dengan internet, kabel media jaringan internet ya, atau kabel. Bisa juga sebenarnya pakai Wi-Fi, tapi seringnya itu pakai kabel TV atau kabel wifi. Oke ya. Kemudian kita melangkah lagi gitu ya, ke area cakupan geografis yang mungkin lebih luas daripada LAN tadi, yaitu MAN atau metropolitan gitu ya. MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis ya, sesuai dengan namanya ya, metropolitan ya, biasanya sih satu wilayah aja gitu ya, satu wilayah metropolitan. Kalau di kita itu adalah kota gitu ya. Nah, menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah gitu ya. Nah, contoh ini gambarnya mungkin satu kampus gitu ya, antar kampus gitu ya, satu lembaga atau satu perusahaan yang berbeda tempat gitu ya. Jadi seperti itu, sesuai dengan gambarnya. Oke ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan. Apakah jaringan antar kampus yang sama atau perusahaan yang sama, tetapi beda tempat, itu juga termasuk MAN? Nah, oke. Nah, sesuai yang ada di gambar ini ya, bisa dikatakan juga bahwa jaringan antar kampus yang berbeda tempat atau perusahaan ya yang berbeda tempat gitu ya, itu juga bisa
kategorikan sebagai metropolitan area gitu ya. Nah, karena mungkin cakupannya masih satu regional, satu kota kabupaten gitu ya. Bisa juga dikategorikan sebagai metropolitan. Contoh lain gitu ya tentang metropolitan ini ya seperti jaringan ISP atau Internet Service Provider di dalam satu kota, atau mungkin relay telepon ini ya rumah kalau mungkin dulu masih pernah menjumpai telepon rumah gitu ya. Jaringan lokal satu kota. Oke ya, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan? Lanjut ya. Berikutnya adalah yang paling luas area cakupannya, yaitu wide area network atau WAN ya. WAN ini ya mencakup area geografis yang sangat luas ya. Seringkali melintasi batas wilayah, bahkan wilayahnya itu ya antar provinsi, antar negara gitu ya, bahkan juga antar benua. Yang paling luas, nah, biasanya itu ini mungkin kalau pernah dengar ya, dulu itu ada jaringan kabel di mana ini di Selat Sunda itu ya, yang lagi bermasalah gitu ya. Nah, itu rumornya kan dimakan ikan hiu gitu ya. Nah, itu merupakan jaringan WAN gitu ya. Nah, karena dia itu antar pulau, antar provinsi gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, atau istilahnya itu jaringan ISP satu negara gitu ya. Nah, atau mungkin satu dunia, itu bisa dikategorikan sebagai jaringan WAN. Oke ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apakah sebuah website perusahaan bisa dapat menggunakan jaringan WAN karena dapat akses dari berbagai negara bahkan seluruh dunia? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi bisakah ya sebuah website itu dikatakan atau istilahnya itu dikategorikan sebagai jaringan WAN ya? Nah, kita bicara ini ya cakupan geografisnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara websitenya ya otomatis memang bisa diakses oleh semua orang gitu ya, atau semua negara ataupun juga semua perangkat yang intinya itu bisa terhubung ke jaringan gitu ya. Nah, kalau kita tinjau dari cakupan geografisnya gitu ya, nah, website sebuah perusahaan yang bisa diakses oleh seluruh dunia itu bisa dikatakan atau dikategorikan dalam jaringan wide area network seperti itu. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kita lanjut ya? Kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi adalah berdasarkan cakupan geografis, sekarang perbedaan jaringan berdasarkan arsitektur logisnya. Oke ya? Yang pertama, itu ada yang namanya peer-to-peer atau biasanya kita sebut dengan jaringan P2P atau peer-to-peer ya. Sesuai dengan namanya peer-to-peer gitu ya. Berarti peer to peer gitu ya, atau komputer ke komputer gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap komputer yang terhubung memiliki kedudukan ataupun juga hak akses yang sama. Oke ya. Nah, jadi katakanlah kalau umpama ini jadi komputer gitu ya, komputer sama-sama komputer gitu ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan sama rata, sederajat ataupun juga sejauhan, gitu ya. Kemudian kalau seandainya gitu ya, nah, Pak kan tadi dikatakan bahwa jaringan itu ya mereka terhubung bekerja sama gitu ya, nah, mungkin saling bertukar resource, bertukar data gitu ya. Nah, maka kalau seandainya terjadi pertukaran data, maka pasti gitu ya, satu komputer ataupun juga komputer yang lain harus bisa melayani gitu ya. Ada yang meminta, ada yang melayani gitu ya. Kalau di dalam kasus peer to peer seperti ini, kalau seandainya ada yang meminta, salah satu komputer yang minta dilayani gitu ya, berarti dia otomatis menjadi klien gitu ya. Dan komputer yang melayani otomatis menjadi pelayan atau istilahnya itu server. Tapi tidak ada ketetapan gitu ya. Nah, ada satu komputer harus menjadi server. Jadi itu tidak ada ketetapan.
Ya, pasti setiap ada yang meminta dan juga ada yang diminta, nah di sanalah peran tersebut bisa berubah. Itulah yang dikatakan jaringan peer to peer. Oke ya. Kemudian arsitektur logis yang berikutnya yaitu adalah client server, gitu ya. Nah, di mana di sini sudah ada yang ditetapkan, gitu ya, sebagai komputer server. Oke ya. Kalau di sini secara definisi dikatakan bahwa arsitektur jaringan yang memisahkan fungsi dan perangkat secara hierarki, ya. Sudah ada yang ditetapkan. Contoh di sini ada komputer server, ya, dia yang jadi komputer server, gitu ya. Maka komputer klien dia akan tetap jadi komputer klien, gitu ya, dan tidak bisa menjadi komputer server. Oke ya. Ini ada analogi sederhana, gitu ya. Nah, untuk menjelaskan seperti apa peer to peer itu, seperti apa client server itu, gitu ya. Nah, ini ada yang punya ini enggak? Atika enggak, alat tulis enggak? Nah, ini Mbak Rita ya. Nah, coba taruh aja di meja. Kemudian ada lagi mungkin yang punya ini alat tulis lain, menghapus tipe. Nah, Mas Purwo, gitu ya. Nah, sekarang coba, gitu ya. Nah, Mas Purwo pinjam pulpen ke Mbak Rita. Coba. Pinjam pulpen, Mas Purwonya pinjam pulpen. Ya, pinjam pulpen. Gimana? Dari sana aja, nggak apa-apa. Langsung bilang aja. Mbak Gita, saya pinjam pulpennya. Nah, seperti itu. Oke ya? Iya. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke ya. Nah, bisa bisa dipahami ya bahwa di sini yang minta tolong ya. Nah, yang pinjam pulpen tadi adalah Mas Purwo dan yang meminjamnya adalah Mbak Gita. Nah, kalau kita bicara peer to peer, maka di sini Mas Purwo sebagai klien ya, dan Mbak Gita sebagai server karena Mas Purwo yang meminta dan Mbak Gita yang memberi atau meminjam. Oke ya. Nah, ini umpama ya, ini ya, tetap ya case-nya. Nah, sekarang mungkin Mbak Gita, gitu ya, yang pinjam tip X ke Mas Purwo. Nah, coba. Boleh ya? Nah, oke. Seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang bisa dipahami ya, bahwa yang meminta tolong atau yang meminjam adalah Mbak Gita. Oke ya. Dan yang meminjamnya adalah Mas Purwo. Nah, dalam arsitektur peer to peer P2P ini, gitu ya. Nah, sekarang bisa ditinjau bahwa yang menjadi klien adalah Mbak Gita ya. Nah, dan yang menjadi server adalah Mas Purwo ya. Nah, karena ya, yang meminjami dan Mbak Gita yang meminjam. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, di sini nggak ada yang ditetapkan, gitu ya, Mbak Gita yang jadi server terus atau yang meminjami terus, gitu ya. Nah, ataupun juga Mas Purwo yang menjadi klien terus atau yang jadi server terus. Nah, di sini tergantung apa yang sedang dikerjakan atau yang sedang diminta. Contoh Mbak Gita punya pulpen tadi dipinjam oleh Mas Purwo. Kemudian Mbak Gita butuh tipe yang mungkin Mas Purwo punya. Jadi mereka pernah menjadi klien, pernah juga atau bisa menjadi klien dan juga bisa menjadi server. Oke ya. Nah, itu adalah analogi tentang jaringan peer to peer atau P2P, gitu ya. Nah, Pak, gimana Pak kalau untuk contoh client server, gitu ya? Nah, itu kebetulan karena di sini kita itu nggak ada yang selain itu yang menjadi server ini ya, yang melakukan pelayanan secara penuh, gitu ya. Maka saya analogikan di luar kelas ini aja, gitu ya. Salah satu contohnya, ini contoh ya ini ya, atau analogi tadi, tahu BAU ya, atau Basum ya, Basum dasar ya. Nah, kalau kita sedang mengurus administrasi keuangan atau mungkin di bakal ya, administrasi akademik, gitu ya. Nah, semua mahasiswa satu kampus atau sivitas akademika akan mendatangi Basum ataupun juga bakal, gitu ya. Nah, di mana mereka akan melakukan pelayanan terhadap seluruh mahasiswa. Nah, itu yang mungkin bisa kita katakan atau bisa dicontohkan sebagai client server, gitu ya. Jadi Basum ataupun juga bakal yang menjadi server karena melayani. Pak kliennya siapa? Ya mahasiswa ataupun juga sivitas akademika yang
administrasi keuangan, administrasi akademik, gitu ya. Itu yang disebut dengan klien. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan publik? Ya silakan. Misalnya contoh untuk peer-to-peer dan client server ini bagaimana? Kalau contoh peer-to-peer dan juga client server yang diimplementasikan atau diterapkan secara bersama, gitu ya. Nah itu bisa, gitu ya. Nah, ataupun juga ya bahkan banyak digunakan di kegiatan jaringan saat ini, gitu ya. Nah, salah satu contohnya kita ambil sebuah kantor atau perusahaan besar atau mungkin kampus ini lah, gitu ya. Nah, jaringan client server yang melayani, yang pertama ya client server dulu ya, client server melayani mungkin klien-kliennya seperti mahasiswa atau sivitas akademika, gitu ya. Katakanlah kita punya sistem yang namanya Wira ya, Wira akademik, gitu ya. Nah, di mana di sana server Wira akademik melayani seluruh sivitas akademika, baik dosen ataupun juga mahasiswa untuk melakukan pencatatan transaksi akademik, gitu ya. Nah, itu client server. Nah, Pak, lantas peer-to-peer-nya di mana? Contoh ini ya. Nah, umpama ada sebuah komputer klien di kantor, gitu ya. Umpama tadi ada bakal dan juga ada basum dasar. Mereka masing-masing punya komputer, ya biasanya sih dinamakan komputer klien, gitu ya. Nah, dari masing-masing komputer tadi mereka melakukan transaksi data, gitu ya, secara peer to peer atau istilahnya itu nggak melalui server, ya, langsung kirim data dari komputer bakal ke komputer basum, gitu ya, basum dasar, ataupun juga sebaliknya. Nah, disinilah skema peer to peer terjadi, gitu ya. Nah, jadi contoh umpama ini ya, bakal minta data keuangan dari basum dasar, maka komputer bakal saat itu juga jadi klien, oke ya, dan komputer basum dasar jadi server. Atau mungkin sebaliknya, gitu ya. Nah, komputer basum dasar minta data mungkin mahasiswa aktif, gitu ya, nah, secara akademik dari komputer di bakal, gitu ya. Nah, maka saat itu juga komputer di basum dasar akan menjadi komputer klien ya. Nah, dan di komputer di bakal akan menjadi komputer server. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya? Cukup jelas ya? Jadi sebelum kita akhiri ya, nah ini ada sebuah tugas mandiri ya, ataupun juga digunakan untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Oke ya? Nah ini ada instruksinya, silakan nanti dibaca dan juga dikerjakan soalnya, kemudian ya dikumpulkan sesuai dengan instruksinya. Oke ya? Bisa ya? Oke. Nanti materi kita udah habis untuk hari ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami tentunya. Mohon maaf bila ada salah kata, maka saya akhiri ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.